Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita atau ilmu nahwu yang kita baca dengan menggunakan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang ditulis oleh Ustaz Aceng Zakaria rahimahullahu wa taala. Kita kemarin sampai halaman berapa? 13. Oh, 15 ya. Tebel udah berarti ya. Yang belum store siapa yang belum store? Hah? Baik. Ya nanti insyaallah pelan-pelan dihafal, insyaallah lama-lama ini bisa. Enggak apa-apa insyaallah. Diikutin aja dulu. Baik. Kemarin kita isim-isim sama mabni udah ya? Apa arti isim mabni? Tidak berubah. Tetap. Isim mu'rab yang berubah. Nah, kemarin kita di tugas pertama dulu disuruh hafalkan dhamir rafa munfasil yang dia tuh huwa humahum. Udah ya? Tuh ya. Udah hafal semua kan? Huwa humahum, hiya huma, hunna. Coba bareng-bareng. Wahid, itsnain, tsalatsa. Huwa humahum, hiya huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Baik. Barakallahu fikum. Nah, itu asal daripada dhamir yaitu atau dikatakan dengan dhamir rafa munfasil, dikatakan rafa karena nanti dia di awal kata, selalu di awal kata. Ya, selalu di awal jumlah. Dikatakan munfasil dikarenakan dia terpisah, tidak tersambung dengan huruf yang lainnya. Nanti di sana ada dhamir rafa muttasil. Rafa yang dia bersambung dengan kata lainnya. Yang itu yang kemarin kita tugaskan, hafalkan. Huwa fa'ala gitu kan? Huma fa'ala, hum fa'alu. Udah hafal semua? Hah? Itu diulang-ulang aja 50 kali insyaallah hafal. Ininya mana ya? Kita tulis nih ya. Nah, syukran, Pak. Kita tulis di sini. Ini penting nih ya kita untuk memahami ini. Sangat penting. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma. Ya. Aya antum fa'altum. Anti fa'alti. Antuma fa'altuma. Antum fa'al antum lagi ya. Salah. Antuna ya. Nah. Antuna fa'altunna. Ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Lihat di sini.
Yang kita hafal di awal tuh dulu domir ini kan. Nah, domir apa namanya? Rafa munfasil. Domir rafa munfasil. Nah, di sana ada istilah domir rafa muttasil. Dikatakan domir rafa sekali lagi karena nanti dia i'rabnya marfu'. Marfu itu dhammah kan, pertama kan? Atau yang menggantikan dhammah gitu kan? Karena dia mabni, domir itu mabni, jadi marfu'nya itu cuma dia di posisi marfu, di tempat marfu. Jadi seakan-akan dia marfu gitu aja, paham ya? Seakan-akan marfu. Sebagaimana kalau i'rab takdiri gitu kan. Al-fatah, 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 seakan-akan ada marfu'nya gitu kan? Kenapa al-fatah dikatakan marfu? Padahal dia enggak ada dhammahnya, ya karena dia posisinya marfu. Paham? Di antara kata yang dibaca marfu kemarin apa? Fa'il. Ingat nggak fa'il? Fa'il itu apa? Pelaku. Ahsan. Dhahaba Zaidun. Ini marfu. Dhahaba al-fata. Marfu. Kenapa al-fata dikatakan marfu? Padahal nggak ada dhammahnya gitu kan? Tahu dari mana dia marfu? Karena dia posisinya dalam marfu. Paham ya? Posisinya di tempat yang marfu, yaitu sebagai fa'il, pelaku. Dhahaba al-fata. Dhahaba al-fata. Pemuda itu telah pergi. Siapa yang pergi? Pemuda. Nah, berarti dia fa'il. Paham? Paham ya? Nah, ini dikatakan dhamir rafa' munfasil kayak gitu. Munfasil karena terpisah. Nah, kemudian i'rab atau tasrifan berikutnya yang kita hafal kemarin sebenarnya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Sebenarnya kayak gitu yang harus kita hafalkan gitu kan. Kenapa harus ditambahkan huwa fa'ala huma fa'ala? Untuk menggambarkan bahwasanya setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il itu apa? Fi'il kata kerja. Pasti ada fa'il. Fa'il apa? Pelaku yang mengerjakan. Paham? Pasti ada. Nah, nanti kita akan bahas di bab halaman 34 atau 35. Nah, yang namanya pelaku itu bisa berbentuk isim dhohir. Isim dhohir itu apa? Isim yang 9 yang kita hafal tuh yang di tabel. Nah, itu semua bisa jadi fa'il. Terserah kita mau ngomong apa. Atau kita mau membaca dan kita memastikan oh ini kayaknya fa'ilnya nih. Oh ini fa'ilnya gitu. Contoh misalkan fa'ilnya dari jamak mudzakkar salim. Dzahaba al-muslimuna. Wow, bukan muslimina, paham? Karena fa'il. Dzahaba auladun. Marfu', paham? Karena fa'il. Dzahabat Aisyatu. Marfu' karena fa'il, bukan Aisyata, bukan Aisyata. Paham ya? Naam. Kayak gitu. Itu fa'il. Bisa berbentuk isim dhohir. Bisa berbentuk isim domir. Fa'il yang berbentuk isim domir, nggak usah kita bingung-bingung. Itu dia ada di tasrifan yang kita udah hafal. Udah gitu aja, simpel. Kemarin fi'il ada berapa? Madhi, mudhari' dan amr, ya nggak? Ini kita lagi bahas madhi dulu ya. Lagi bahas fi'il madhi dulu. Fi'il mudhari' dan fi'il amr nanti aja. Kita contohkan fi'il madhi dulu. Ini setiap dari fi'il yang kita hafal terkandung di dalamnya apa? Fa'il. Faham? Setiap fi'il ada ya. Ingat-ingat ya, setiap fi'il ada fa'il. Nah, fa'ala di dalamnya ada huwa. Makanya kita suruh hafalkan huwa. Ya. Kalau kita cuma katakan gini, dzahaba, berarti huwa dzahaba, dia telah pergi. Paham? Dia satu orang laki-laki telah pergi. Contoh misalkan gini. Jaa Zaidun ilal masjid. Thumma yadhhabu ila baitihi. Zaid, ini apa bacanya? Zaidan, Zaidin, Zaidun.
Zaidun. Kenapa Zaidun? Jawabannya karena fa'il. Hukum fa'il apa? Marfu'. Alamat rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa dia marfu'nya dengan dhammah? Karena isim mufrad. Faham? Karena isim mufrad. Paham ya? Kebayang nggak? Iya, kayak gitu harus diulang-ulang. Iya. Paham Pak? Nah, gitu. Kita kembali lagi. Datang Zaid datang ke masjid. Tsumma kemudian zahaba ila baitihi. Dia pergi ke rumahnya. Siapa yang pergi dia? Zaid. Ada huwanya dia. Huwa. Kembali ke Zaid. Paham? Kata ganti kan gitu kan? Kita kalau bahasa Indonesia gitu kan? Ana ngelihat si ini, tapi dia pergi ke sana lagi. Ya gitu kan? Iya enggak? Huwa itu kata ganti. Kenapa kita pakainya zahaba? Karena Zaid isim mufrad. Zahaba ini buat huwa buat mufrad. Paham? Kalau makanya dua orang, ya bentar huma, fa'ala. Paham ya? Kita kasih contoh lagi misalkan. Enggak perlu. Karena udah terkandung di dalamnya. Ada huwa. Ya. Kalau tidak ada fa'il yang berbentuk isim dhohir. Seperti ini contohnya nih. Kan? Huwanya udah keganti sama Zaid. Yang boleh menggantikan huwa yang boleh menggantikan isim dhohir, boleh menggantikan fa'il dalam keadaan dhamir cuma fi'il dhahaba aja atau fa'ala aja. Huwa sama hiya aja. Nanti kita akan bahas, ya. Intinya setiap fi'il pasti ada fa'il, gitu aja dulu ya. Nah, dhahaba dia ada fa'il. Takdirnya apa? Huwa. Fa'il itu kan pelaku kan? Dia. Satu orang laki-laki. Berarti zahaba dia telah pergi. Paham? Paham ya? Nah, dia ini kan kata ganti, berarti kan harus kembali ke orang yang udah kita tahu tuh siapa dianya. Kita ya? Ilahnya huruf jar. Ilah baiti apa tuh? Tadi baiti ya. Baitihi. Ya. Rumahnya. Dia. Iya, dianya siapa? Zaid. Tadi. Iya. Kenapa baitihi? Kenapa maksudnya? Kenapa baitihi bukan baituhu gitu? Baiti karena dia majrur, ada ilah. Huruf jar. Huruf jar setelahnya pastinya isimnya majrur kan? Kenapa hingga hu gitu kan? Ntar kita jelaskan habis ini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, kita banyak-banyak praktek aja dulu. Kita lihat nih. Ja'a Zaidun wa Amrun ila apa misalkan ila masjid lagi enggak apa-apa ya. Biar suka masjid. Masjid di du. Masjidi. Kenapa masjidi? Ada huruf jar. Itu kebayang kan baca kitab Gundul kayak gitu nanti. Ya. Gitu. Ilal masjidi tsumma kemudian pergi. Pergi apa tadi? Harusnya zahaba. Zahaba ila apa? Rumah masing-masing. Nah, sekarang Zaid sama Amr ini adik kakak bukan? Harus kita tahu dulu. Kalau dia adik kakak berarti baitihi. Gak apa-apa. Atau baitihi mah gak apa-apa. Ya. Baitihi mah gak apa-apa lah. Kalau adik kakak ya udah rumahnya satu kan. Baitihi gak apa-apa. Ke rumahnya. Kalau bukan gimana? Kalau bukan ke rumah masing-masing. Buyutuhuma. Buyutihima. Dijamak, harus dijamak. Atau baitihima, domirnya tetap dua nggak apa-apa. Tapi yang nanti jadi ininya tuh, kata baitnya ini harus kita jamak atau kita mufradkan aja satu rumah gitu. Ila baitihima, gitu aja ya. Baitihima. Tadi dikatakan kenapa sih kita bacanya baitihi gitu kan? Karena ini isimnya majrur, dijer kan, ada huruf jer. Nah, domir ketika sebelumnya jer, dia ikut jer juga. Kalau domir hu itu, asalnya kan hu kan dia, asalnya hu. Baituhu,
baitahu. Tapi ketika yang domir ini kalau sebelumnya kasrah juga ikut baitihi. Atau sebelum domirnya huruf ya sukun, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal saleh. Ya, ilaihi bukan ilaihu. Paham? Tapi kalau yang sebelumnya enggak kasrah atau enggak ya sukun, dibacanya hu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu. Paham ya? Taib. Ini untuk gimana? Hah? Iya, jadi hi. Ini juga kan lihat baitihima, tapi kalau umumnya enggak boleh kasrah ya. Hai-hainya aja, hai-hainya. Nah, lihat ya. Jadi ini fungsinya kita hafal ini, di dalamnya pasti ada pelakunya. Lihat pelakunya di sini domir. Ya, fa'ilnya berbentuk domir. Takdirnya apa? Huma. Humanya kembali ke siapa? Ke? Zaid dan Amr pergi ke masjid, kemudian datang ke masjid, kemudian dia pergi ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Nah, ini humanya kembali ke Zaid dan Amr. Ahsan. Barakallahu fikum tuh. Paham ya? Ini alasan kita menggunakan zahaba karena sebelumnya ada 2 orang. Yang 2 orang itu bukan zahaba, bukan fa'ala tapi fa'ala atau zahaba. Paham ya? Makanya kan huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu. Paham? Berarti kalau orangnya rame-rame, orang yang lebih dari 2, makanya hum, pakai fa'alu. Berarti zahabu. Paham ya? Ada pertanyaan? Paham ya? Hah? Zahabunya pakai wawu juga. Pakai wawu ya nih. Zahabu gitu. Kita lihat. Jadi ini domir ini kita lihat kepada yang sebelumnya. Ya. Kembalinya domir, kata ganti ini kita lihat sebelumnya nih. Ya, apakah sebelumnya ini bakal kembali ke mufrad, ke musanna atau ke jama', itu kita lihat. Iya. Ustaz, kalau misalnya saatnya Zaid sama Amar itu bukan adik kakak ke rumah masing-masing, berarti kan rumahnya 2. Iya. Dipakai isimnya yang itu ya. Musanna, iya, musanna bisa atau jama' taksir langsung bisa. Iya. Jama' taksir itu bisa buat 2. Jadi ini luas lagi nih nanti. Ya nggak apa-apa lah, makin musanna dulu. Jadi baita huma gitu. Baitaihima, afwan ya. Ila baitaihima kalau dia bukan adik kakak. Baitai. Bukan baita kan baitani, baitaini kan? Baitani sama baitaini. Iya, berarti kan kalau isi musanna majrur dengan apa? Musanna majrur dengan apa? Ya. Al-ya, ya kan? Dengan ya. Berarti ila baitaihima. Kan harusnya baitaini kan? Baitaini. Karena dia mudhaf. Mudhaf itu kan kemarin kita udah sebutkan syaratnya kalau isi musanna dihapus nunnya. Jadi enggak kita katakan baitainihima, tapi baitaihima. Hima. Paham ya? Rakaatani al-fajr, rakaat al-fajr. 2 rakaat salat fajar. Paham? Kembali lagi, fa'ala fa'alu. Nah, hum fa'alu. Di dalam fa'alu ada domir hum. Ya. Berarti ada pelaku fa'il yang dia berbentuk domir, yang domirnya ini takdirnya. Takdirnya itu berarti apa? Ya, ditakdirkan. Bahasa Indonesia kan takdir ya. Ya, diperkirakannya sebagai hum. Paham? Kemudian hiya fa'alat. Dalam fa'alat ada hiya. Paham? Kemudian huma fa'alata, hunna fa'alna. Makanya kalau kita baca kitab gundul, baca Quran ada tuh yang kayak gini ya. Yurdi'na auladahun dalam surat At-Talaq, yurdi'na auladahun. Itu yurdi itu dari yurdi'u, yurdi'ani, yurdi'una. Paham? Fa'ala fa'alu. Tapi itu fi'il mudhari'. Nanti dia bukan fa'ala tapi yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna.
Ntar kita hafalkan habis ini. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Yaf'alu huwa yaf'alani huma yaf'aluna hum. Itu fi'il mudhari', sedikit beda. Paham ya? Tapi sama, dalamnya sama, takdirnya sama. Huwa huma humnya. Paham? Sampai akhir fa'alta fa'altu fa'alna. Ada pertanyaan? Bedanya waktu, lampau akan datang gitu kan, sekarang. Jadi kalau fi'il madhi waktu lampau ya. Seluruh kalimat berarti. Hah? Dari seluruh kalimat ini tak bisa bedain. Kalau dari itu aja nih maksud saya dari Dari fa'ala bedainnya nanti sama fi'il yang akan dijelaskan. beda dari sisi apa nih beda ini maksudnya? Beda katanya. Katanya beda, nanti dia punya wazan tersendiri, punya bentuk tersendiri. Itu enggak berubah. Enggak bro, ada nanti perubahannya, kita itu disorot itu di kitab yang kita kemarin beli. Ntar kita sebentar lagi kita hafal insyaallah. Jadi di situ ada nasara yansuru, nasara madhi, yansuru mudhari'. Nasara nasirun mansurun, ada enggak situ? Unsur. Itu apa yang pertama? Fa'ala ya. Bawahnya apa bawahnya fa'ala? Nasara kan? Ya, fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Gitu kan? Nah, itu nanti fa'ala fi'il madhi. Ini namanya tasrif istilah. Tasrif itu terbagi dua. Istilah ini ke sini, ke samping gini. Gitu kan? Nah, ini tasrif namanya lugawi. Tasrifnya ke bawah. Ya. Paham ya? Jadi di situ dilihat ada fi'il madhi kan pertamanya Kak? Ya enggak? Di kata tadi film madhi semua ya? Gimana? Atau tadi Ini. Amr ini. Iya, Ini madhi semua. madhi semua. Lihat di sini, di situ fi'il madhi kan pertamanya? Kemudian setelahnya fi'il mudhari kan? Ya enggak? Iya, fa'ala yaf'ulu. Tapi fi'il madhinya cuma disebutkan satu, mudhari'nya disebutkan satu, paham enggak? Itu di situ ya enggak? Nah, itu nanti fi'il madhi yang di satu itu, yang disebutkan satu itu ada bawahnya. Ke bawah. Nah, fa'ala fa'alu ke bawahnya gitu. Ini kita lagi ngapalin yang ke bawah dulu. Ya. Kita lagi ngapalin yang ke bawah. Fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Paham? Fokus fi'il madhi. Fokus fi'il madhi. Paham? Itu kan ada fa'ala kan? Fa'ala itu tasrif istilahi ke samping, ke kanan tuh. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul sampai maf'alun mif'alun. Setiap kata itu dia punya tasrifan ke bawah. Ya. Setiap kata. Itu pertama kita bahas fi'il madhi dulu. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'altum fa'alti fa'altum fa'altuna fa'altu fa'alna. Paham? Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna gitu. Polanya sama enggak? Nanti ini polanya kita bahas. Setiap fi'il dia memiliki polanya masing-masing. Nasara yansuru, dhahaba yadhhabu, alima ya'lamu. Beda-beda tuh polanya. Ntar ada 6 pola. Insyaallah kita pelan-pelan insyaallah mudah ya. Makanya pelan-pelan gitu kan. Ya. Jangan ini. Ntar di rumah lagi ngapain gitu, tasrif aja tasrif. Jadi gini, minta pertolongan sama Allah. Iya, betul-betul kita kalau belajar bahasa itu banyak-banyak doa. Dulu aneh tuh, ketika belajar bahasa masih SMA kelas 2 tuh, bisa tuh pas pengen lulus, pas udah sebelum lulus lah. Itu cuma belajar di masjid aja, kayak gini gitu di masjid. Kita banyak-banyak doa, setiap sujud doa, ya Allah bisa bahasa Arab, ya Allah bisa pakai bahasa Indo doa. Alhamdulillah mendapatkan kesulitan-kesulitan yang ada gitu kan, cuma udah rasain aja gitu. Ternyata yang halaman 13 ini sulit, nanti ternyata halaman 13 ini bisa paham di halaman berikutnya gitu. Atau terkadang ini memang sulit, ntar kita baca sendiri di rumah paham. Intinya kaidahnya kalau ada kesulitan pasti banyak kemudahan gitu. Tapi kita mau sungguh-sungguh atau enggak itu
PR-nya tuh sungguh-sungguh kita atau enggaknya. Bukan dari kesulitan materinya. Kalau setiap materi pasti sulit. Pasti ada kesulitan, maaf Afan ya. Setiap materi yang kita belajar, apapun pelajarannya, pasti ada sulit di situ. Kalau sulit nyerah nggak ada yang jadi ulama ya. Mereka jadi ulama, jadi alim, syekh itu karena nggak nyerah ketika ada kesulitan. Paham ya? Insya Allah mudah, pelan-pelan aja. Bismillah. Nah, kita husnudzon ya, prasangka buruknya, insya Allah mudah, walaupun kenyataannya sakit kepala. Intar insya Allah dimudahkan Allah ya. Kita harus yakin gitu. Ya. Nah, ini anak ada bukti nyatanya gitu. Kita pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan. Nah, dulu lebih ini lagi di tempat majelis kita tuh yang muda cuma anak, sisanya bapak-bapak. Awal-awal 60 orang, nyusut tinggal 15 orang. Kayak gitu loh bahasa Arab. Kurang sabar, ya. Kurang bersabar. Padahal kalau sabar dikit, insya Allah bisa. Pelan-pelan, insya Allah. Taib. Ya. Ini tadi kembali lagi. Baiti hima karena sebelumnya ada huruf jar. Atau gini lihat di sini, kenapa hima bukan huma? Karena sebelum hi kasrah. Ya. Atau ya sukun. Ya, ketika ada domir hi, hima, huma, hu, gitu kan? Huma sama hu, itu kalau sebelumnya kasrah atau sebelumnya ya sukun, jadinya hi bacanya. Ilaihima, bukan ilaihuma. Alaihim, bukan alaihum. Al-Fatihah kan? Ghairil maghdubi alaihim kan? Ada yang baca alaihum? Enggak ada kan? Paham? Saya ada pertanyaan? Ini yang kita hafal ya kemarin ditugaskan. Jadi kayak gitu. Nah nanti dihafalkan yang mudhari'nya nih. Ini kan fa'ala ya. Nanti ada wazan dia fa'ila. Bisa kita tasrif juga fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Bisa kayak gitu. Semua tasrifan ke bawahnya sama. Cuma yang bedanya harakat-harakat doang. Fa'ilah apa sih? Fa'ilah sama, wazan fi'il. Fi'il tuh punya wazan tuh timbangan. Ada ketentuan timbangannya gitu kan. Fa'ilah contohnya fi'il alima. Alima, alimu. Alima ya'lamu. Ilman, alimun, ma'lumun, i'lam, la ta'lam, ma'lamun, mi'lamun. Gitu. Insya Allah kalau udah hafal sorob tuh cuma dihafal doang. Kita satu kata itu kita ulang 50 kali, ntar meroja dikit-dikit insya Allah nggak lupa. Susah lupanya lah. Dulu ini anak belum pernah meroja sorob. Udah sekian lama, sekian tahun lamanya, 5 tahun lah kayaknya. Anak udah nggak mau meroja sorobnya. Yang penting sabar aja pertama-tamanya gitu. Ya. Nah, kita hafalkan yaf'alu. Ya, yaf'alani. Kita ambil ya yaf'alu aja ya, bukan yaf'ulu. Kan ada yaf'ulu kan? Ada yaf'ulu, ada yaf'ilu. Itu cuma contoh aja yaf'alu. Buat menggampangkan wazannya itu kayak gini. Nanti kita tinggal bisa ganti sendiri aja ya. Kita ganti sendiri harokat-harokatnya. Cara tahu harokatnya gimana? Nanti kita pelajari di situ. Jangan kita bikin sendiri ya. Ya, nanti bikin sendiri. Taf'alu Artinya sama nggak, Ustaz? sama. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Artinya sama, tapi dari sisi zaman waktu beda. Kalau fi'il madhi kan lampau, mudhari' sekarang atau akan datang, berarti kan. Nahnu nadrusu an-nahwa fil masjid, gitu kan? Kita belajar nahwu di masjid. Maksudnya kapan? Sekarang. Lagi belajar nahwu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Aduh, salah. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna.
Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Ntar kita hafalnya huwa yaf'alu huma yaf'alani hum yaf'aluna. Gitu ya. Hiya taf'ala gitu. Hiya taf'alu huma taf'alani hunna taf'aluna. Paham ya? Kayak gitu hafalinnya. Kalau kemarin masih gampang. Wa fa'ala huma fa'alu. Ini agak susah dikit. Ya, yang mau difoto dulu. Difoto aja nggak apa-apa, nanti kita hapus soalnya. Polanya beda lagi. Apa? Polanya beda ya. Iya, ini pola fi'il mudhari'. Iya. Beda, fa'ala fa'alu gitu kan. Udah beda lagi ya. Malu ya pala. Iya. Karena itu fi'il mudhari' dari sini, Pak. Ini dari sini gitu. Ntar di sini yaf'alu yaf'alani gitu. Ya, dari dekat. Iya. Gak apa-apa, ini persiapan. Nanti kita akan jelaskan. Kelas? Udah ya? Hunna yaf'alna. Iya. Udah belum? Udah? Nah itu ya, kalau itu ini sama penjelasannya kayak tadi. Jadi ketika kita menggunakan fi'il mudhari' dalam membuat kalimat nanti atau kita baca kitab, kalau domirnya kembalinya ke dua orang, ntar makanya yaf'alani. Kalau dua orang laki-laki ya. Kalau rame-rame jamak, laki-laki jamak, lebih dari dua orang, yaf'aluna. Paham? Yansuruna, misalkan yang lain-lain. Baik. Memang harus menguras ini ya. Menguras. Baik. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, kita akan hapus nih. Kita akan belajar isim-isim yang enggak ditanwin. Sebabnya. Udah? Nah, kemarin kita bahas isim itu kan ada 9 kan? Isim ada 9. Pertama isim apa? Mufrad. Kedua musanna. Ketiga jama' mudzakkar salim. Keempat jama' muannats salim. Keenam taksir ya. Berikutnya al asmaul khamsah. Berikutnya al maksur. Berikutnya manqus. Berikutnya al-ismul ladzi la yansharif. Itu la yansharif. Ya. Ismul ladzi la yansharif. Nah, ini harus betul-betul dihafalkan, melekat. Baik. Kemudian kita bahas ada i'rab, ada bina, udah. Alamatnya juga udah kita bahas. Dan di antara tanda isim di awal kita bahas apa dulu? Ada 4. Pertama huruf jar. Ada huruf jar, setelahnya pasti isim. Berikutnya al, ada al. Berikutnya tanwin, ya. Berikutnya apa yo? Hah? Huruf jar. Khafat udah ya, jar itu khafat. Kemudian ada harful jar. Jadi gini, ada jar, ada harful jar. Maksudnya gimana tuh? Bukannya sama baik gitu kan ya? Bukannya sama baik kalau kata orang sini.
Ada huruf jar sama jar gitu kan. Kalau jar itu kan majrur kan pasti kan. Setelahnya jar itu artinya majrur. Majrur itu hukum asalnya kasroh. Zaidin. Berarti ini Zaidin lagi majrur. Paham? Atau yang mengganti kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim berarti pakai ya, muslimina gitu kan. Nah, paham ya? Kan ada muslimuna, ada muslimina. Muslimina ini kalau lagi majrur. Sekarang apa bedanya harful jar sama jar? Kalau jar itu enggak selamanya pakai huruf jar. Paham? Nanti kita akan bahas isim-isim yang dimajrur. Di antara tempat isim itu dimajrur itu ketika ada huruf jar. Paham? Nah, kalau ketika ada huruf jar pasti setelahnya majrur. Tapi majrur enggak selalu pakai huruf jar. Di antaranya nanti pakai mudhof. Kita bahas kan mudhof ilaih kan? Mudhof ilaih pasti apa? Majrur. Nah, berarti dia isim walaupun enggak ada huruf jar sebelumnya. Yang penting kan majrur. Jadi paham ya? Jadi huruf jar itu tanda bahwasanya setelahnya ada isim. Dan pasti majrur. Nah, di sana ada lagi tanda bahwasanya dia adalah isim dengan majrur. Majrurnya sebuah isim. Paham? Kenapa enggak disamain? Enggak disamain karena yang namanya majrur itu enggak selalu pakai huruf jar. Tapi kalau udah ada huruf jar pasti majrur. Paham enggak? Ya. Nanti ntar majrur pakai mudhof ilaih. Pakai mudhof afwan, bukan mudhof ilaih. Nanti juga termasuk majrur pakai huruf jar. Udah paham? Agak ini. Jadi tadi kalau khafat itu yang majrur Ustaz ya? Iya, khafat atau jar. Jadinya Iya, kan ini majrur. ada 4 nih, yang syarat ini. Iya. Jadi 1 sama 4 sama aja. Satu itu khafat. Khafat, yang bawah kan jar. Iya. Yang 4. Yang Sebenarnya sama aja. yang bawah harful jar atau jar? Harful jar. Harful jar ya. Itu bedanya tadi. Kalau harful jar ya dia khusus bahwasanya tanda dia itu adalah isim sebelumnya ada huruf jar. Dan pasti majrur. Ya. Paham ya? Pasti setelah huruf jar itu isim majrur. Kalau yang pertama khafat itu kata lainnya jar. Ya. Kata lainnya jar. Kita ganti aja tuh khafatnya jadi jar. Khafat itu isim yang majrur. Khafat itu ya isim yang majrur. Iya. Huruf jar itu Hurufnya. Huruf yang memajrurkan. Iya. Kenapa dipisah? Dikarenakan yang namanya jar itu isim majrurnya isim itu enggak selalu pakai huruf jar. Paham? Nanti dia bisa pakai mudhof ilaih. Kitabu Zaidin. Kenapa Zaidin majrur? Karena dia mudhof ilaih. Paham? Nah, baru kita tahu itu adalah isim. Paham ya? Setelah nanti kita akan bahas lagi di kitab selanjutnya ntar ada. Kalau kita udah selesai ada. Maksud ana di antara tanda isim itu kan ada tanwin, ya enggak? Berarti apa? Hukum asal isim di tanwin, itu intinya. Semua kita kalau ketemu isim, kita baca isim wajib ditanwin. Paham? Kecuali ada alif lam. Kecuali ada alif, karena alif lam itu enggak akan bisa berkumpul dengan tanwin selama-lamanya. Paham? Dan di sana ternyata ada ismul ladzi la yansharif. Ini yang agak muskilah masalah. Ada isim yang enggak ditanwin. Paham? Keluar dari hukum asal. Dia keluar dari hukum asal. Dan setiap suatu perkara yang keluar dari hukum asal pasti ada alasannya. Enggak mungkin ujuk-ujuk keluar dari hukum asal, ya enggak? Nah, gitu. Nah, kita akan bahas nih hari ini alasan bahwasanya sebab daripada isim itu enggak ditanwin. Karena kan asalnya kan ditanwin. Paham ya? Nah, kita akan bahas. Sebelumnya kita lanjut, kita ada tanya dulu enggak? Ini yang tadi isim itu salah satunya itu al-khafat atau jar. Miflunya tuh bismillahirrahmanirrahim. Ini yang buat contoh isimnya yang mana aja, Ustaz? Semua.
Semua. Semua. Iya, ismi majrur kan? Allahi majrur. Ar-Rahmin majrur, Ar-Rahman majrur. Ar-Rahimi majrur. Semua itu contoh bahwasanya dia isim yang dijer. Dia kasrah. Akhirnya kasrah. Bukti dia jar itu dia kasrah. Ya, karena jar itu diantaranya isim yang dimajrur tandanya kasrah. Kenapa dia tandanya kasrah? Karena isim mufrad. Paham? Karena dia isim mufrad. Yang untuk pembahasan mudhof ilaih itu kalau di sini kita belum ada katanya. Ntar di akhir kitab. Lompat nanti. Lompat. Ya gitulah. Kadang emang nahwu tuh gitu, kita harus nyomot dikit, nyomot gitu untuk memahami. Untuk kita belum sampai itu boleh nggak kita untuk yang ke mudhof ilaih juga? Enggak apa-apa kamu ilahi kalau ini, iya. Iya. Yang penting syaratnya kemarin udah ditulis kan? Udah tulis loh kemarin. Kan kalau di Asmaul Husna itu kan Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Tapi kenapa di dalam bismillahnya dia Ar-Rahmani, Ar-Rahimi? Nah, karena adanya amil i'rab. Apa arti i'rab kemarin? I'rab itu perubahan akhir setiap kata disebabkan adanya amil. Kenapa kok Ar-Rahman di situ Ar-Rahimi? Kalau di yang lain Ar-Rahmanu? Karena di situ dia jadi sifat. Sifat buat lafadz jalalah. Allah itu kan majrur kan? Iya enggak? Bismillahi gitu kan? Maka kaidahnya ketika ada kata sifat itu yang artinya yang ini, yang bagus, yang maha pengasih, yang maha penyayang, itu kata sifat. Di bahasa Indonesia udah dipelajari juga. Ketika ada kata sifat, maka kata sifat ini kaidahnya nanti mengikuti yang disifatinya dari sisi harokatnya, dari sisi i'rabnya. Itu i'rab perubahan namanya. Kenapa kok Ar-Rahmani ya Ar-Rahim gitu kan? Karena dia mensifati lafzul jalalah, lafaz Allah. Yang mana lafaz Allah itu majrur. Paham? Gitu. Nah, Allahnya kenapa majrur? Allahnya kenapa majrur? Mudhaf ilaih. Ismi mudhaf. Ya. Kenapa ismi majrur juga? Ada huruf bi, huruf jar. Kenapa huruf jar dibaca majrur? Enggak tahu saya dari sononya. Bi, huruf jar bi. Ya, billahi. Ya, bitaufiqi. Berarti bismillahi mudhof ilaihi. Iya, mudhaf ilaihi. Paham ya? Iya. Apa? Billahi. Bi-nya itu jar. Iya. Lillahi, iya lillahi, linya huruf jar. Lillahi, iya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Banyak di dalam Al-Qur'an kan? Contohnya apa lagi? Minallahi kan huruf jar. Tayyib. Ini nanti kita akan kayak gini. Setelah kita selesai kitab ini, kita akan pretelin tuh satu persatu. Kenapa dia dhammah, kasrah, marfu itu kita akan pretelin. Nah, anak gitu juga di kelas baca kitab di rumah sama bapak-bapak. Itu kayak gitu dipretelin satu-satu. Ini kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Di i'rab. Tayyib. Paham ya? Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Enggak apa-apa, kita tuh di sini tanya jawab dulu baru kita lanjut materi. Nggak ada ya? Kita hapus. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nih, kalau ini nggak apa-apa. Ini dapur juga yang ini. Ya semua. Syukuran jazakallah khairan. Taib, lihat di sini, perhatikan. Tafasilu asma illati la tansarif. Rincian lihat halaman 15. Kita masuk ke materi kita. Sebab enggak ditanwin. Rincian tafasil itu artinya rincian. Tafasil rincian. Ya. Al-asma, isim-isim
Allati yang la tansarif, tidak ditanwin, ya. Ditulis dulu rincian isim-isim yang tidak ditanwin. Ini sebabnya kita jelaskan. Taib. Al-awal yang pertama, lihat yang pertama. Sigotu muntahal jumu'. Artinya sigoh muntahal jumu' artinya sigoh itu bentuk. Muntaha yang paling akhir. Al-jumu' dari jama'. Bentuk yang paling akhir dari jama'. Iya. Alillah. Alillah wahidah. Jadi gini gampangnya, isim yang tidak ditanwin itu dia terbagi dua. Sebab isim yang tidak ditanwin terbagi dua. Pertama, ada yang dia memiliki illah wahidah. Apa illah wahidah? Sebab yang satu. Dia karena adanya satu sebab, satu alasan yang membuat dia nggak ditanwin, yang menghalang dia nggak ditanwin, jadilah dia nggak ditanwin. Satu sebab doang. Apa satu sebab itu? Pertama, sighah muntahal jumu'. Apa tadi sighah muntahal jumu'? Bentuk yang paling akhir dari jama'. Ala wazni, di atas wazan. Wazan itu bentuk juga ya. Di atas wazan, di atas timbangan. Mafa'il atau mafa'il. Atau mafa'il. Apa? Mafa'il itu bentuk. Wazan. Sebagaimana fa'ala wazan, yaf'ulu wazan. Nah, lihat di sini, perhatikan. Kita perhatikan di sini. Contohnya di sini masajid. Di situ kan cuma mafa'il doang kan? Enggak ada mafa'il gitu kan? Dia ada dua sebenarnya. Masajid. Kemudian contoh yang kedua, dananir. Lihat di sini enggak tanwin. Ya. Lihat di sini enggak tanwin. Masajidu dan dananiru. Perhatikan semua ke papan tulis. Masajidu dan dananiru. Kenapa dia enggak ditanwin? Paham? Jawabannya sighah muntahal jumu'. Karena dia adalah bentuk jama' yang terakhir. Maksudnya bentuk jama' terakhir gimana? Jama' itu dia memiliki dalam satu kata, terkadang kata itu memiliki beberapa jama'. Ini jama' udah paling akhir. Udah nggak bisa dijamak lagi.
Paham? Contoh ada kata dia tuh jamaknya banyak nih. Kita lihat. Contohnya kalbun. Apa arti kalbun? Anjing, guguk, ya. Jamaknya ada kilabun. Ada aklabun. Satu lagi yang paling terakhir, akalib. Akalib. Kalbun, kilabun, aklabun, akalibu. Nggak tanwin. Mafa'ilu wazannya. Mafa'ilu. Sama. Akalibu, mafa'ilu. Harokatnya sama. Itu dinamakan wazan. Sesuai jadinya. Mafa'ilu, akalibu. Masajidu, mafa'ilu. Dananidu, mafa'ilu. Paham? Nah, kesimpulannya, kapan kata dalam bahasa Arab dia seperti wazan ini nih, mafa'il atau mafa'ilu, atau nama lainnya sigoh muntahal jumu', sigoh bentuk jamak yang terakhir, maka dia nggak ditanwin. Paham ya? Maka dia tidak ditanwin. Ada pertanyaan? Harokat akhirnya itu doma kan? Ya, tergantung kalimat. Kembali lagi ya. Kita jangan bingung harokat akhir. Ya, karena kita lagi pelajari cara baca harokat akhir di ilmu nahwu. Ya. Antar kadang masajidu, masajida, paham ya? Ini berarti di sini kan contohnya pakai akad ya? Iya. Mudhaf ilaih itu. Mislu masajida. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan majrur, Ustaz. Ya, iya betul. Huruf jar majrur, namanya mudhaf ilaih. Sekarang alamat jarnya ismul ladzi la yansharif apa? Fathah. Ya. Iya, Pak. Aisyah tanpa tanwin ismul ladzi yansharif kan enggak pakai tanwin kan? Apa tanda ketika dia jar? Fathah. Misalkan sholaitu fi masajida. Sekolah itu mesti pakainya doma masajidu. Ya, saya nulis aja. Tadi masajida mudhaf ilaihnya dari mana ya? Yang mana? Tadi masajida mudhaf ilaih. Itu mudhaf ilaih dari mana? Mislu. Iya. Di situ kan di kitab kan maksudnya? Mislu ada mislu kan di situ? Oh, enggak ada. Ya udahlah, dicuekkan aja, diabaikan. Udah jangan dipikirkan harokat akhir. Harokat akhir nanti kita akan pelajari ya. Intinya kita pelajari ini dulu. Nah terus apa? Itu kan ada kilabun, aklabun, akalibu. Nah itu kan sama-sama jamak artinya ya. Iya. Kita kapan pakai yang? Wallahu alam. Kapan pakainya Anda nggak tahu. Yang penting kita tahu bahwasanya ini jamak dari kata ini. Itu intinya. Ya. Lebih afdal yang mana pakainya? Nggak tahu. Lebih afdal yang mana. Di dalam hadis menggunakan kilab. Al-khawarij kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Paham? Saya ini. Dan kita jangan kepo juga. Masajid ini kan jamak terakhir. Jamak sebelumnya apa? Nggak usah kepo kayak gitu. Intinya ada kata masajid udah selesai. Dia wazannya mafa'il nggak ditanwin. Jangan kita telaah, kita teliti. Ya. Ini apa ya? Jangan. Iya. Enggak ditanwin. Itu intinya ya. Intinya yang satu ilah ini, satu sebab ini, syigah muntahal jumu' bentuk jamak yang akhir. Wazannya mafa'il atau mafa'il. Kapan isim berwazan salah satu dari wazan ini enggak ditanwin, keluar dari hukum asal. Itu alasannya gitu ya. Mafhum? Paham? Paham tuh?
Fahimna. Nah itu jamak nahnu berarti semua paham insyaallah. Tanggung jawab. Berarti apa? Harus Fahim tuh. paham tuh paham gitu. Iya. Paham tuh. Atau mafhum juga apa? Mafhum. Bahasa Arab. Dari fahima yafhamu fahman. Fahimun mafhumun, dipahami. Ya, bahasa Indonesia kan banyak serapan dari bahasa Arab ya. Kursi, apa yang lain-lain. Sehat, nikmat, ya. Banyak. Tayyib. Berikutnya yang kedua, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ilaihi? Enggak ada ilaihi. Ala wazni. Ada di kitabnya ada. Ya, siga muntahal jumu' ala wazni mafa'il. Ini mau ada acara apa? Ya, apa? Tadi habis komunikasi. Oh. Jadi katanya mereka sudah capri saya, tapi kok saya belum terima. Jadi jam 8:30 itu dia sudah ada kajian remaja putri. Oh iya. Saya lupa, ya setiap 1 bulan sekali. setengah. Oh iya. Kalau jam 8:15 tadi. Iya, insyaallah. Siap. Baik. Ya, apa? Asani yang kedua. Yang kedua ini, lihat kita di kitab 1 2 3 ini. Lihat, itu dia adalah kata yang ilah wahidah. Apa ilah wahidah? Yang memiliki satu sebab, satu alasan. Bahwasanya dia tidak ditanwin. Ya. Nanti yang sisanya itu illatani. Fihi illatani. Di dalamnya terdapat 2 sebab. Yang 2 sebab ini nanti kita akan jelaskan pada pekan berikutnya insyaallah. Kedua, alif ta'nisil maksurah. Alif ta'nis. Dikatakan alif karena ada alifnya nanti. Ta'nis karena mu'anas, perempuan. Alif ta'nis al-maksurah. Ta'nis itu perempuan. Ya. Al-maksurah itu dibacanya pendek. Maksurah. Alif yang maknanya perempuan dan alifnya dibaca pendek. Misal contohnya hubla. Hubla cuma 2 harokat. Hubla. Ya. Sughra, kubra, ukhra. Dan yang lain-lain. Banyak ya. Taib. Tetap pendeknya dibaca 2 harokat. Iya, 2 harokat aja. Hubla, sughra, kubra, ukhra. Nah, kapan kita ketemu kata seperti ini? Nih, bentuknya kayak gini nih. Belakangnya ada alif bengkok ya. Alif bengkok, maka dia enggak ditanwin. Enggak boleh kita baca hublan, sugron, kubron, ukhron, enggak boleh. Ya. Harus kita bacanya enggak tanwin. Hubla yang hamil, perempuan hamil. Iya. Sama maksud. Isi maksur. Nah, itu bentuknya kayak isi maksur memang. Kalau isi maksur mudzakkar, laki-laki. Iya. Kalau ini perempuan. Ya, kalau kita perhatikan memang sama dengan isi maksur kan? Al-fata. Bedanya apa? Kalau isi maksur mudzakkar, laki-laki. Al-fata, al-mustashfa. Tapi kalau ini khusus untuk perempuan. Ukhra yang lainnya. Kubra. Ntar ini kata sifat ini biasanya. Ya. Apa? Kita perhatikan di sini yang 2 ini, yang kedua ini kata sifat. Artinya yang. Sugra yang kecil, kubra yang besar. Nanti ada istilah qiyamatun sugra. Ya, al-qiyamatul kubra, al-qiyamatul sugra. Kenapa menggunakan kata sugra atau kubra? Dikarenakan kata ini mensifati yang sebelumnya isimnya mu'annas. Kenapa enggak qiyamatul akbar, qiyamatul asgar? Karena al-qiyamat ini mu'annas, ada tak marbutah. Al-qiyamatu as-sugra, kiamat yang kecil. Kalau kiamat akbar enggak cocok. Ya.
kubra, al-qiyamatul kubra. Paham ya? Berikut yang terakhir, alif ta'nisil mamdudah. Alif ta'nis muannas, mamdudah dibacanya panjang. Ada matnya. Safra. Ini kalau di ilmu tajwid ya, mat apa? Mat wajib muttasil. Safra yang kuning. Bayda yang putih, sauda yang hitam, hamra yang merah. Ini buat kata sifat juga, kata sifat perempuan, kata sifat untuk mensifati kata yang dia perempuan. Bayda putih, bukan bait ya, kalau bait telur. Bayda putih. Paham ya? Ini kata sifat perempuan. Perempuan itu maksudnya bukan perempuan yang lebih khusus ya. Kalau perempuan lebih khusus itu perempuan ya akhwat gitu kan. Artinya ini kata yang perempuan, mu'annas. Iya, untuk mensifati kata mu'annas. Seperti al-qiyamah tadi kan. Al-qiyamatu sugra, habbatu sauda. Tahu habbatu sauda kan? Habbah itu apa? Biji. Sauda yang hitam. Kenapa enggak aswad? Di sana ada aswad. Hajarun aswad. Al-hajarul aswad. Ya. Kenapa enggak hajar enggak pakai sauda? Karena hajar mudzakkar, katanya mudzakkar. Makanya cocoknya pakai aswad yang mudzakkar. Karena sifat itu harus sesuai, ya. Nah, kalau habbah muannats, habbatun. Makanya pakainya sauda, biji yang hitam. Paham ya? Dan enggak boleh tanwin. Sebabnya apa enggak boleh tanwin? Cuma satu dia sebabnya. Karena dia alif ta'nisil mamdudah. Bentuknya kayak gitu, sama, semua kayak gitu. Safra, bayda, sauda, hamra. Intinya belakangnya ada alif sama hamzah. Itu namanya alif ta'nis mamdudah. Ini kata sifat buat mu'annas ya, dua-duanya nih, yang 2 dan 3. Nanti ada lagi kata sifat buat mudzakarnya. Kita akan pelajari kata sifat yang mudzakkar, sughra jadinya asghar. Ya. Kubro jadi akbar, kemudian sauda jadi aswad, hajar aswad. Nah, ada pertanyaan? Tapi kalau hajar itu nggak melekatkan nama yang ada ibunda hajar itu kan perempuan. Kalau itu hajar. Oh, hanya panjang. Iya, kalau hajar istrinya Ismail, istrinya Nabi Ibrahim, hajar. Oh, hanya panjang. Kalau ini hajar, ya, idrib bi asakal hajar, hajar. Hajarun. Paham ya? Iya, ini intinya perempuan karena maknanya perempuan dengan dari sananya gitu. Nah, siga mutahal jum ini kan dia kan kalau kita perhatikan ini jamak taksir ya enggak? Dia jamak taksir kalau kita perhatikan. Cuma bedanya jamak taksirnya ini memiliki wazan yang khusus. Mafa'il atau mafa'il. Paham ya? Dan kaidahnya jamak taksir itu dia dihukumi seperti mu'anats mufrad. Paham? Dihukumi seperti mu'anats mufrad. Apa mu'anats? Isi mu'anats. Mufrad ya mufrad satu. Contoh misalkan masajid. Masajid ini kan jamak kan? Harusnya kan kalau jamak makanya haula masajid. Enggak cocok. Cocoknya hadhihi masajid. Sebagaimana kita nunjuk hadhihi sa'atun untuk muannats mufrad sa'atun, nah, begitu pula kalau jamak taksir. Hadhihi masajidu. Muannats mufrad. Hukumnya muannats mufrad. Iya. Iya. Dan secara umum jamak taksir secara umum. Sekarang sa'atun muannats mufrad bukan? Kata sa'atun muannats mufrad bukan? Iya. Dikatakan muannats karena ada tak marbutohnya, ya. Dikatakan mufrad karena satu kata sa'atun. Kapan ada jamak taksir, maka hukumnya sama seperti sa'atun. Dari sisi dimuamalahkannya, ntar dikasih isim isyarahnya hadhihi, kemudian nanti domirnya pakai hiya. Hadhihi hiya masajid.
Hadhihi hiya sa'ah. Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi? Sebelum kita cukupkan nih, takutnya ada majelis. Gimana? Alifnya lazimah atau bukan? Yang hubla sugra, ya lazimah dia. Senantiasa ada. Baik dia marfu atau masuk atau majrur. Mafhum? Paham nggak? Ada pertanyaan lagi? Hubla, sugra, kubra. Nggak ada? Kesimpulannya kalau mulai yang salah berarti semua muannas ya. Ismul ladzi la yansarif. Ada yang mudzakkar. Iya. Nggak bisa disimpulkan muannas juga. Cuma yang 3 ini aja. Ininya apa jenisnya? Sebab katanya banyak, ada lagi ya. Ini cuma sekedar contoh. Nah, contoh aja. Ini dibagi 3 ini ya. Iya, ininya 3 doang nih ya. Ilahnya yang memiliki kata yang memiliki ilah wahidah, satu sebab untuk tidak ditanwin, ini ada 3. Nanti sisanya yang kita akan bahas pekan depan itu dia memiliki 2 ilah. 2 sebab untuk dia tidak ditanwin. Dananir tadi. Dananir dinar. Banyak dinar. Baik. Ada pertanyaan? Lagi? Kamus bahasa Arab yang direkomendasikan yang apa? Banyak. Kamus bahasa Arab. Siapa? Katakan. Kalau Di toko buku itu banyak banget tuh. kalau kita mau pakai buku ya Al-Munawir bagus. Iya. Yang tebel itu. Al-Munawir bagus ya. Cuma kalau kita mau baca buku kemudian kita mau lihat kamus, bagusnya kita pakai aplikasi biar cepat. Karena kalau nggak pakai aplikasi itu, kalau buat latihan nanti ya itu memakan waktu nyari ininya. Iya. Aplikasi yang di grup kemarin itu bagus. Yang ada di grup. Iya. Baik. Kamus Arab Indonesia kan? Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sampai sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.